Oke, kita akan lanjut dari pembahasan hitung material kemarin. Sekarang kita akan membahas cara hitung kebutuhan tangga. Tangga itu ada yang modelnya melingkar, ada yang sudutan lancip, ada istilah namanya itu anak tangga, bordes, ada juga yang tangganya itu kanan kirinya tembok, ada yang satunya tembok, satunya itu railing. Nah, railing itu pegangan tangga, itu macam-macam. Saya akan kasih rumus yang paling cepat biar kita itu bisa menghitung nggak terlalu lama, tapi cepet aja. Oke, saya akan mulai. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke guys, untuk cara menghitung kebutuhan tangga. Tangga itu kita harus tahu ukurannya terlebih dahulu ya. Panjang, lebar, tinggi, jumlah anak tangga. Catat itu dulu. Panjang itu adalah panjang tangga yang ke samping. Lebar itu adalah yang masuk ke dalam. Tinggi itu adalah yang turun atau yang naik. Terserah. Lalu jumlah anak tangga. Jumlah anak tangga itu jangan dikurang-kurangin. Kalian harus melangkah dari yang paling bawah, naik satu sampai paling atas itu berhentinya di lantai 2. Naik satu lagi. Jangan gara-gara pengen terkesan murah dikurang-kurangin. Barangnya bakalan kurang. Jadi harus panjang, lebar, tinggi, jumlah anak tangga. Itu yang kalian harus catat dan kalian harus siapkan datanya. Sudah ketemu nih? Biar gampang. Panjangnya ditemukan sepanjang 80 cm. Lebarnya biasanya tuh lebar tangga itu di 12-15, katakanlah 15 biar gampang. Tingginya itu biasanya di katakanlah sama lah ya, atau enggak 10 cm. Katakanlah jumlah anak tangga itu di 21, karena anak tangga yang bagus itu tidak bisa dibagi 4 dan tidak bisa dibagi 5. Itu secara feng shui begitu ya. Kalian mau konten feng shui enggak sih? Kalau mau nanti saya cari infonya deh ya. Caranya tuh gampang. Kalian sudah dapat nih panjang, lebar, tinggi sama jumlah anak tangga. Nah, satu lagi nih, kalian tuh harus menyertakan yang namanya jumlah bordes. Bordes itu kalau tangga kalian tuh ada tekukan ya, siku begitu ya. Nah, itu biasanya tuh ada bordesnya. Bordes itu ada beberapa macam, ada yang kotak, ada yang kotaknya tuh dibagi lagi jadi satu trap. Nah, biasanya itu disertai dengan foto dan video. Nah, fungsinya foto dan video itu untuk kita yang suruh ngitungin. Nah, karena kalau nggak ada foto dan video, kita nggak tahu nih tangganya kalian tuh bentuknya bagaimana begitu. Caranya gimana, Min? Oke, kita mulai ya. Kalian pertama tentukan dulu mau pakai material apa. Udah klise itu, kalian harus tentukan dan itu hukum wajib. Misal kata kalian mau menggunakan material lantai kayu, saya lebih saran menggunakan lantai vinil. Karena toh sama-sama dilem, ya vinil aja cukup gitu loh. Apalagi kalau tangganya itu ada hidungnya, itu lebih gampang potong-potongannya tuh menggunakan vinil. Katakanlah menggunakan material vinil ya. Vinil itu yang ada di Indonesia, itu rata-rata panjangnya di 91 sampai 120 sekian. Pilihannya tuh cuma dua, 91 cm sekian atau 120 cm sekian. Tadi kan kita sudah tahu nih, kebutuhannya itu panjangnya adalah di 80 cm. Kalau kalian pingin hasilnya tuh utuh semua, kalian belilah material yang panjangnya 91 cm. Jangan beli yang 120. Kenapa? 120 dipasang di 80 itu buang 40 cm. Itu jadi sampah. Beda kalau kalian memang mau pakai, itu bisa disambung as ketemu. Mending pakai yang 91 sekian itu tadi, karena ukurannya tuh pas dan akurat. Jadi saran saya, jika kalian punya tangga pasang pakai vinil, itu pemasangannya bisa lebih gampang, hasilnya bisa lebih rapi ketimbang SPC, ketimbang laminate. Lebih gampang pakai vinil. Next, berikutnya. Jadi kita ini sudah tahu nih, kebutuhannya adalah 80 cm. Kita menggunakan material yang 91 cm. Berarti akan buang sekitar 11 cm. Nah, itu sudah satu trap. Lebar materialnya ini 15 cm nih, katakanlah begitu. Nah, tadi lebar tangga kalian kan sama di 15 cm. Berarti satu trapnya menggunakan satu plank, satu lembar. Untuk bagian berdirinya itu kan 80 dikali tingginya adalah 10 cm. Berarti satu lembar kalian potong 5 cm. Jadi satu trap itu kalian butuh 2 lembar. Gampang toh? Kalau misal kata kalian tuh punya 21 trap, ya udah 21 kali 2 sama dengan 42 pieces.
Sudah gampang, segampang itu. Nah, tinggal nanti 42 piecesnya itu dibagi. Satu boxnya itu berapa lembar. Nah, ada yang 20 lembar. Kalau 20 lembar, berarti kalian harus beli 3 box. Karena nggak bisa beli ecer, gitu. Kan kalian butuhnya tadi kan 42. Berarti kan kalian kan butuhnya 2 box, 2 lembar. Ya, kalian harus beli 3 box. Begitu. Sekaligus, sisanya itu cukup untuk potongan-potongan di bordes, untuk waste, untuk sampah, kayak gitu-gitulah, untuk spare. Mungkin ada material yang satu dosnya itu ada 1 lembar yang cacat mungkin, ada yang warnanya kalian nggak suka mungkin, ya itu bisa dijadikan spare. Begitu. Gampang, sederhana, make it simple semuanya, nggak perlu pusing ya, karena itu semuanya gampang. Biasanya tuh tangga itu macam-macam ukurannya ya. Ada yang lebarnya 20, 23, 25. Ya udah disambung aja. Berarti kalau lebarnya itu tadi itu kan 15 kita nih ya. Kalau 25 bagaimana? Ya berarti kan mesti nambah 1 lembar lagi toh. Ya udah, satu trapnya 3 lembar kalikan 21 berarti berapa? 63. Bener ya? Ya, 63. 63 dibagikan 20 berarti kalian harus beli sekitar 4 box. Jadi gampang, nggak usah terlalu pusing. Nah, kita sharing, belajar bareng biar kalian tuh nggak dibohongin lah sama penjual gitu ya. Penjual tuh ya nggak tahu, mungkin sekarang udah banyak yang jujur. Nah, cuman intinya sih biar kalian tuh selain nggak dibohongin, kalian juga beli barangnya tuh nggak terlalu banyak karena belum tentu bisa retur, kecuali kalau memang ada fasilitas retur dari tokonya. Lalu kalian juga beli barangnya tuh nggak kurang-kurang. Bagaimana sih kebutuhan jika tangganya itu melingkar? Karena itu kalau tangga melingkar tuh kebanyakan tuh sudutannya lancip. Hitungannya sama aja. Yang pasti kalian harus tahu satu trapnya itu butuh berapa lembar. Nggak usah dihitung luasnya, hitung manual aja, panjang sama lebar, udah cukup. Dan bagian bawahnya itu juga panjang lebarnya berapa, udah. Sebatas itu aja, lalu satu trap itu butuh berapa lembar. Intinya hanya seperti itu, tinggal dikalikan. Bagaimana dengan jumlah anak tangga atau tangga yang memiliki bordes dengan ukuran kotak yang besar, bukan kotak yang ada segitiganya, sama aja. Jadi kalian bisa hitung contoh ya, katakanlah 21 trap, 21 anak tangga, lalu bordesnya 2. Ya udah, kalian bisa kalikan, misal kata 3 lembar, dikalikan 19 trap, ya kan? Karena kan 2-nya bordes. Lalu hitung kebutuhan bordesnya itu berapa lembar. Udah gitu aja. Ketemu nih berapa lembarnya tuh ketemu. Nah, setelah itu hitung nih satu boxnya berapa lembar. Ya udah bisa kata, oh ini pakainya 50 lembar, satu dosnya ini 20. Ya udah, berarti kalian harus beli sekitar 3 box kayak gitu. Nggak banyak sebenarnya kalau tangga. Kalau untuk tangga yang melingkar juga rumusnya sama. Intinya seperti itu, kita harus tahu satu trapnya itu butuh berapa lembar, itu cara hitung manual. Sekarang kita lanjut ke list aksesoris. Oke, untuk list aksesoris di area tangga itu wajib hukumnya. Ingat ya, kalau kita pasang di area tangga itu kan di bagian atas sama di bagian posisi berdirinya, bener ya? Itu kan ada bagian sudut siku-sikunya nih, itu akan terlihat potongan. Itu mengapa perlu yang namanya list aksesoris. List aksesoris ini juga ditentukan dari bentuk tangganya. Bentuk tangga tuh ada macam-macam kan, ada yang satu sisinya tembok, ada yang kanan kirinya tembok, ada yang juga yang kanan kirinya railing. Nah, biasanya itu paling banyak itu satu tembok, satunya railing begitu. Dan juga yang tembok sama tembok. List aksesoris itu macam-macam. Untuk di bagian siku-siku itu karena ada kelihatan potongan, itu bisa menggunakan list oval atau list tangga. Itu ada yang bentuknya oval, ada juga yang bentuknya siku-siku. Nah, ini bisa disebut juga sebagai list siku 2x2. 2x2 itu apa? 2 cm, turunnya itu juga 2 cm. Kalau tangganya itu salah satu sisinya adalah tembok, kalian bisa menggunakan list siku atau list plin, atau istilahnya adalah list skirting. Kalau sisi satunya itu adalah railing, kalian bisa menggunakan list oval atau list siku itu tadi. Jadi dia nyambung dari bibir panjangnya tangga, nyambung ke lebarnya tangga termasuk turunnya. Bagaimana dengan kalau kanan kirinya tembok? Ya sama, bisa menggunakan aksesoris plin di bagian kanan kirinya. Plin. Bagian bibir tangganya bisa menggunakan list oval atau list siku tangga. Begitu, gampang, sederhana. Kalau ketemu nih tangga yang ada hidung-hidungnya ini bagaimana? Ya berarti listnya banyak, semakin banyak listnya. Karena ya atasnya dibungkus, bawahnya dibungkus, mahalan list aksesorisnya ketimbang material vinilnya, begitu ya. Kurang lebih itu untuk cara rumus menghitung kebutuhan tangga. Semoga kalian bisa memahami karena ini sebenarnya nggak terlalu rumit. Semoga penyampaian saya juga nggak ada yang salah. Ya, semoga video kita ini bisa membantu kalian semua dan bisa mengedukasi kalian semua. Dan semoga berguna dan bermanfaat. Seperti itu ya. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye!
Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.